Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنستفتح الجلسة بمثل ما نواه أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا وأهلنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Safwatut Tafasir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fid darain amin. Wa laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi ay wallahi laqad a'tayna Musa at-Taurata fakhtalafa fiha qaumuhu ma baina musaddiqin laha wa mukadzdzib. Hakadha halu qaumika bin-nisbati lil-Qur'an. Qala al-Qurtubi wa hadha tasliyatun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ay la yuhzinuka ikhtilafu qaumika fi kitabik. Faqad ikhtalafa min qablihim fi kitabihim. فآمن به قوم وكذب به قوم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم أي ولولا أن الله حكم بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لعذبهم وأهلكهم في الدنيا وإنهم لفي شك منه مريب أي وإن هؤلاء الكفار لفي شك من القرآن لتبلد عقولهم وعمى بصائرهم موقع لهم في أشد الريبة والاضطراب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أي من عمل شيئا من الصالحات في هذه الدنيا فإنما يعود نفع ذلك على نفسه ومن أساء في الدنيا فإنما يرجع وبال ذلك وضروره عليه وما ربك بظلام للعبيد أي وليس الله منسوبا إلى الظلم حتى يعذب بغير إساءة فهو تعالى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه ولا يعاقبه إلا بجرمه. قال المفسرون ليست صيغة الظلام هنا للمبالغة وإنما هي صيغة نسبة مثل أبطار ونجار وتمار ولو كانت للمبالغة لأوهم أنه تعالى ليس كثير الظلم ولكنه يظلم أحيانا وهذا المعنى فاسد لأنه يستحيل عليه الظلم جل وعلا إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita berdoa. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita yang ada pada kesempatan ini yang belum berkesempatan untuk menghadiri haul seorang ulama, seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Gresik, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, mudah-mudahan Allah tetap menghitung kita sebagai orang-orang yang hadir berdasarkan niat kita masing-masing. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahli al-hudur. Hadirin yang dirahmati Allah,
Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita kembali dikumpulkan di dalam majlis ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat yang selalu setia dan istiqomah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir yang sudah dibahas sebelumnya oleh Ustadzuna Habib Umar bin Husain As-Sajjaf dalam surat Fussilat. Di ayat sebelumnya ada keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari golongan orang-orang kafir dan musyrik. Mereka tidak mengimani Al-Quran dan mereka selalu melakukan penolakan, yang mana penolakan mereka ini sebenarnya karena memang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap kali dikasih argumentasi mereka selalu menolak. Mereka selalu memiliki alasan untuk menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ingin menghibur Nabi Muhammad SAW supaya beliau itu tidak terlalu bersedih dengan keadaan umatnya. Ayat yang selanjutnya yang akan kita bahas ini kaitannya dengan contoh-contoh yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa keadaan yang dialami Nabi dari kesulitan dan halangan di dalam berdakwah ini juga pernah dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perihal Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, "Wa laqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi." Nah, di sini Allah menyampaikan laqad wa laqad. Nah, ini sungguh telah kami berikan. Dan kalau dalam bahasa Arab, kalau ada kata qad kemudian setelahnya itu fi'il madhi, maka di sini kata para ulama ada sumpah yang disebutkan atau ada sumpah yang ada sebelum kata tersebut akan tetapi tidak disebutkan di dalam teksnya. Misalnya ada yang mengatakan laqad dhahabtu ilal masjid, sungguh aku telah pergi ke masjid. Nah, teks aslinya itu wallahi, demi Allah, sungguh aku telah pergi ke masjid. Cuma wallahinya tidak disebutkan. Hanya bagi orang Arab sudah paham bahwa laqad sebelumnya itu pasti ada sumpah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dirinya sendiri, dan Allah memiliki kebebasan dalam hal itu. Dalam bersumpah, Allah bisa bersumpah dengan atas nama dirinya, juga bersumpah dengan nama-nama yang lain. Beda dengan makhluk. Makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa Taurat, yaitu kitab Taurat. Kemudian apa yang terjadi? Fakhtulifa fihi. Maka kitab Taurat ini menjadi perdebatan di antara umatnya. Ada yang beriman kepada Taurat, ada juga yang menyangkal, yang menolak Taurat. Ada yang mengikuti ajaran Taurat, ada juga yang membangkang terhadap ajaran Taurat. Jadi hal ini biasa, bukan hanya terjadi kepada wahai Nabi Muhammad SAW. Ini istilahnya tasliyah, itu hiburan yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini jadi pemahaman untuk kita semuanya bahwa ketika beban itu ditanggung bersama, maka beban akan terasa ringan. Beda halnya kalau beban itu ditanggung sendiri.
Beban yang ditanggung sendiri itu beratnya sangat luar biasa. Makanya orang itu kalau dia misalnya puasa sunnah itu lebih berat daripada puasa Ramadan. Kenapa? Kalau puasa sunnah itu tidak semua orang puasa, atau mungkin banyak orang tidak puasa ketika puasa sunnah. Tapi kalau kita puasa Ramadan, semua orang puasa, sehingga itu akan membuat kita lebih ringan lagi untuk menjalankan ibadah tersebut. Nah, dalam hal ini, ketika beban itu dirasakan oleh orang lain, maka beban yang kita rasakan ini akan berkurang. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diingatkan bahwa tantangan dakwah yang engkau alami ini juga pernah dialami oleh nabi sebelummu, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah sampaikan, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Nah, andaikan Allah tidak menetapkan bagi mereka takhir. Apa itu takhir? Jadi urusan hisab, urusan balasan itu ditakhir, diundur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang yang tidak beriman, orang yang membangkang terhadap syariat, hukuman itu tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi ditunda kelak nanti di akhirat. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak mengundur waktu hisab dan waktu balasan, laqudiya bainahum, maka niscaya mereka itu telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sudah ditetapkan oleh Allah bahwa nanti balasan itu di akhirat, di dunia tidak ada balasan. Ini kalau kita bicara secara umum. Orang yang tidak beriman bisa bahagia di dunia. Orang yang setiap hari maksiat, dia bisa memiliki kenikmatan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, nah ini nanti yang akan menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum dan mengadab orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau taat kepada para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah ada orang-orang yang diadab di dunia? Ya, jawabannya ada. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu, misalnya takdir, maka ada hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dalam arti, misalnya hukum secara umum bahwa orang itu diadab nanti di akhirat. Tapi ada beberapa kasus tertentu orang itu dipercepat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, dipercepat azabnya di dunia, sebagaimana yang dialami misalnya oleh pembesar-pembesar kufar ya, seperti para nabi-nabi terdahulu ya, di kaum para nabi terdahulu seperti Fir'aun, kemudian juga Tsamud dan lain sebagainya. Mereka itu diazab di dunia, nanti di akhirat juga ditambah azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Ada juga orang-orang yang mereka itu misalnya diazab di dunia, tapi tujuannya supaya nanti di akhirat azabnya tidak seberat dari apa yang ditentukan, misalnya dikurangi. Jadi dia itu seharusnya mendapatkan azab yang besar, tapi karena sudah diazab di dunia maka azabnya itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah hak Allah dan semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Tapi secara umum semua balasan itu akan ditentukan, akan ditetapkan kelak nanti di akhirat, baik itu adalah kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Nah, dan mereka, sungguh mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, lafi syakkim minhu murib. Mereka sangat ragu dengan Al-Quran.
Mereka apa? Sangat ragu dengan Al-Quran. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Kenapa? Litaballudi uqulihim. Karena ini mohon maaf kalau kita artikan zaman sekarang ini IQ-nya rendah. Mereka ini termasuk orang-orang bodoh. Wa ama basairihim, dan mata hati mereka buta. Matanya bisa melihat tapi mata hatinya buta, sehingga tidak bisa membedakan bainal haqqi wal batil, mana yang benar mana yang salah. Orang yang punya mata hati itu bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Sehingga tidak heran orang itu kalau orang yang mudah terpengaruh, misalnya kalau zaman sekarang ini, yang mudah terpengaruh dengan hoax itu, salah satu tandanya itu mereka IQ-nya rendah. Ada berita palsu ataupun provokasi ataupun istilahnya opini-opini yang tidak benar disampaikan kepada dia langsung percaya. Nah, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang musyrik zaman dulu. Orang-orang musyrik zaman dulu itu memang ada orang-orang pinternya, tapi orang-orang pinternya ini mengelabui orang-orang bodohnya. Sehingga apa? Sehingga mereka tersesat. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan Quran ini tidak benar, Quran ini buatan Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW ini menginginkan sesuatu dari kita dan lain sebagainya. Nah, jadi narasi-narasi ini disampaikan kepada orang-orang awam yang memiliki IQ rendah, sehingga apa? Mudah bagi mereka untuk menerima dan terpengaruh dengan narasi-narasi tersebut. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita itu ngaji, salah satu tujuannya itu supaya bisa meningkatkan IQ kita, supaya kita menjadi orang-orang yang pintar, tidak mudah dibodohi oleh orang-orang, dan juga supaya menajamkan mata batin kita. Mungkin secara logika kita tidak kuat, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menajamkan mata batin kita, kita bisa membedakan ini benar ini salah, ini baik ini buruk, bisa. Ketika orang itu punya basirah, punya ketajaman mata batin. Semakin kuat ketajaman mata batin seseorang, maka dia akan semakin mudah untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Atau di dalam hadis itu disebut dengan firasat. Disebut dengan apa? Firasat. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang mukmin. Fa innahu yara binurillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena orang mukmin yang memiliki ketajaman mata batin, dia itu melihat sesuatu dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang-orang lain dia melihatnya biasa, tapi dia bisa membedakan ini orangnya baik, ini orangnya buruk. Oh, ini perkaranya nanti akhirnya seperti apa. Dia bisa menebak itu. Nah, itu ketika orang memiliki apa? Basirah, memiliki ketajaman mata batin. Dan itu didapatkan dari mana? Ya dengan cara kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha." Barang siapa yang beramal soleh, maka amal soleh itu manfaatnya akan kembali pada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukannya juga akan kembali kepadanya. Ini insya Allah jelas bagi kita semuanya bahwa apa yang menjadi tindak tanduk kita ini akan kita tanggung balasannya masing-masing. Jadi ketika kita itu beramal soleh, maka kita akan mendapatkan manfaatnya.
Dan ini sebenarnya ada nilai tauhid yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak ingin mengambil manfaat dari ibadah kita. Sebanyak apapun ibadah kita kepada Allah itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah kekuatan yang telah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya di zaman itu ada ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada saat itu, mereka ketika menyembah Tuhan, mereka itu seperti apa? Memberikan manfaat kepada Tuhan mereka. Dalam keyakinan mereka ketika menyembah Tuhan, mereka itu harus memberikan suatu manfaat kepada Tuhannya. Sebagaimana yang mereka lakukan kepada berhala. Mereka kasih apa namanya ini? Kalau di sini sajen namanya. Nah, dikasih sajen, dikasih persembahan supaya apa? Supaya Tuhannya ini mengambil apa yang dipersembahkan itu. Kalau sudah diterima, baru nanti doa mereka atau permintaan mereka diterima oleh Tuhan mereka. Nah, keyakinan ini ingin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para sahabat yang pada saat itu masih mu'allaf dalam kata tanda kutip. Karena mereka sebagian besar itu masih membawa keyakinan-keyakinan yang dulu dalam masalah ubudiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan keyakinan-keyakinan salah tersebut ketika mereka masuk ke dalam agama Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika disembah, beliau itu Allah tidak menginginkan ibadah kita. Tapi ibadah kita ini, persembahan yang kita lakukan ini akan kembali pada diri kita. Dan ini juga berlaku ya. Sebagaimana yang ada di dalam ibadah kurban. Ibadah kurban zaman dulu, para penyembah berhala itu kalau mereka menyembelih kurban mereka, daging-dagingnya itu dipersembahkan kepada tuhan-tuhan mereka, tuhan-tuhan mereka. Kemudian darah-darahnya itu dioleskan di patung-patung. Maka di dalam Al-Quran Allah nyatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging-daging, tidak akan sampai darah-darah kurban kalian ini, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang ada di dalam hati kalian. Jadi ini nilai tauhid, nilai akidah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan falinafsihi. Kita yang akan dapat manfaatnya. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat buruk maka dia akan mendapatkan dampak buruk dari perbuatannya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tidak zalim kepada hamba-hambanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini mungkin ada satu titik perbedaan ketika kita itu melakukan kebaikan, maka balasan dari kebaikan kita itu selalu lebih besar daripada kebaikan yang kita lakukan. Akan tetapi ketika kita itu melakukan keburukan, maka balasan keburukan kita itu sama dengan apa yang kita lakukan. Itu bedanya. Dan ini adalah dua sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan hambanya, berarti Allah membalasnya dengan rahmat. Amin Allahumma. Kita kalau misalnya melakukan kebaikan satu, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum hambanya atas perbuatan dosa yang dia lakukan, maka Allah akan menghukumnya berdasarkan sifat adilnya. Adil itu artinya apa? Satu akan dibalas satu, dua akan dibalas dua. Itu bedanya. Makanya di dalam ayat ini Allah tegaskan, wa ma rabbuka bidzalamil 'abid, dan Tuhanmu
Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Tidak zalim artinya adil. Kalau menghukum pasti adil. Tidak mungkin orang yang tidak bersalah itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Atau tidak mungkin juga bagi Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang sekali berbuat dosa dengan hukuman 10 kali lipat. Itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah adil. Allah tidak zalim. Nah, ini cara kita untuk memahami nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita. Tapi mudah-mudahan sebagaimana disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semoga kita termasuk orang-orang yang berada di lingkaran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita itu akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan di sini apa? Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Nah, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ini kalau sesuai urutan bahasa Arabnya harusnya ini yuraddu atau yuraddu ilmus sa'ati ilaihi. Urutannya seperti itu. Jadi urutan secara bahasa harusnya kan kalau bahasa Arab itu ada dua bentuknya para hadirin. Ada namanya jumlah fi'liyah, ada namanya jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan kata benda. Mungkin ada sebagian yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ada namanya mubtada khobar. Mubtada khobar itu jumlah ismiyah. Urutannya seperti itu. Ada namanya jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, susunannya harusnya adalah fi'il, fa'il, kata kerja, terus kata subjeknya, seperti itu. Itu biasanya dalam bahasa Arab. Tapi ketika kaidah ini berubah, misalnya apa? Yang harusnya di awal ditaruh di akhir, yang harusnya di akhir ditaruh di awal, maka di sini ada tujuannya. Ada tujuannya. Nah, termasuk ini. Yang harusnya di belakang ditaruh di depan. Nah, ini namanya kalau dalam kaidah ini dikatakan taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasr. Bahwa menaruh atau meletakkan sesuatu yang harusnya di belakang ke depan ini bermakna bahwa sesuatu ini adalah atau bermakna penghususan, mudahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita katakan begini, yuraddu ilaihi ilmus sa'ah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala keterangan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada satupun yang tahu tentang kapan secara rinci kapan terjadi itu hari kiamat. Sampai di sini jelas nih? Kalau tidak jelas nggak apa-apa. Yang penting ngangguk-ngangguk lah. Jadi kalau ilaihi yuraddu ilmu sa'ah itu maknanya berarti hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu perihal tentang hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Siapapun selain Allah tidak ada yang tahu. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Al-Imamul Fakhrur Razi berkata, "Ai la ya'lamu waqtas sa'ati bi ainihi illallah." Tidak ada yang tahu waktu terjadinya hari kiamat secara tepat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara tepat. Tapi kalau tanda-tandanya itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para nabinya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan kepada kita tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat kecil, tanda hari kiamat besar, itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian apa hubungannya hari kiamat dengan ayat yang sebelumnya? Ayat sebelumnya menceritakan tentang apa? Bahwa orang yang beramal itu dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Terus apa hubungannya dengan ayat ini? Ya, dikatakan bahwa ayat ini adalah jawaban bagi orang yang ingin bertanya, kalau kita nanti dibalas nanti di akhirat, terus kapan hari kiamat itu terjadi? Jadi sebelum ditanya itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan hari kiamat itu terjadi? Kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu, maka Allah menyampaikan bahwa kapan terjadi hari kiamat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara detail kapan waktu akan terjadi hari kiamat. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha, dan apapun yang keluar dari buah-buah atau dan buah-buah yang keluar dari kulit-kulitnya. Jadi ada buah-buah yang terbungkus oleh kulit. Ini buah akan baik atau buruk itu yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun misalnya kita sekarang teknologi sudah canggih, kan bisa menerka-nerka, bisa menebak bahwa ini nanti panennya bisa sukses, bisa tidak. Ada kan ilmunya, iya. Tapi kepastiannya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Mungkin kita bisa menerka, oh nanti panen ini akan sukses, akan baik, buah-buahnya akan sesuai dengan yang diinginkan. Tapi ternyata pada saat panen banyak juga yang rusak misalnya. Pasti ada meleset-melesetnya seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu dengan apa yang terjadi. Termasuk apa? Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi. Sama juga apa yang dikandung oleh wanita-wanita, dan kapan mereka itu akan melahirkan, itu semuanya tergantung ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam konteks zaman dulu ini sangat luar biasa, karena orang-orang dulu itu memang ya tidak tahu sama sekali dengan ilmu-ilmu ini. Maka ini akan membuat mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha segalanya, termasuk maha tahu dengan segala sesuatu. Termasuk itu yang tadi wanita itu hamil, mengandung anaknya apa, laki-laki atau perempuan, kapan dia melahirkan. Terus buah-buah itu nanti panennya bagus atau tidak, itu hanya diketahui oleh Allah. Begitu juga kapan hari kiamat juga itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Hingga sekarang pun ya kadang-kadang kita sudah punya USG dan lain sebagainya. Mungkin dilihat, wah ini anaknya laki-laki, munculnya perempuan. Oh ini anaknya perempuan, munculnya laki-laki. Ya karena memang yang mengetahuinya secara detail itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang terjadi di muka bumi ini itu di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang-orang yang dekat dengan Allah membaca ayat seperti ini harusnya semaput, harusnya pingsan. Wali-wali Allah ini kalau baca-baca ayat seperti ini langsung pingsan. Bahwa tidak ada satupun yang luput di muka bumi ini dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya dengar ayat seperti ini langsung pingsan. Kalau kita belum ya, masih senyum-senyum kita, masih senyum-senyum. Padahal ini luar biasa, menakutkan maksudnya. Semua yang kita lakukan ini Allah tahu. Coba kita bayangkan, itu luar biasa, luar biasa menakutkan dan luar biasa bikin malu diri kita sebenarnya. Ya Allah, jadi seperti itu. Wa yauma yunadihim. Nah,
Lanjutan, wa yauma yunadihim, dan hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, aina syurakai, mana sekutu-sekutuku. Sekutu-sekutu di sini maksudnya apa? Allah mempertanyakan tentang Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Kan orang-orang musyrik itu kan definisinya mereka itu menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembah dua-duanya. Sembah Allah, sembah juga Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, maka Allah tagih kepada mereka. Kalian kan bilang bahwa aku punya sekutu, aku punya teman-teman dalam masalah ketuhanan ini. Ditagih oleh Allah nanti di akhirat, aina syurakai, mana sekutu-sekutuku? Mana Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah dulu? Ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan menjawab, yaitu orang-orang musyrik, qalu adannaka ma minna min syahid. Mereka akan berkata bahwa hari ini wahai Allah, kami akan ikrar, akan menyampaikan kepadamu sebuah kebenaran, bahwa hari ini kami telah bersaksi bahwa sekutu-sekutu yang kami sampaikan dulu di dunia itu ternyata mereka tidak ada. Ternyata itu bukan sekutumu. Ternyata mereka itu adalah Tuhan-Tuhan yang salah. Na'udzubillahi min. Jadi sadarnya nanti di akhirat, ternyata Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Bahkan ditagih oleh Allah, aina syurakai, mana Tuhan-Tuhan kalian yang dulu kalian sembah? Mana yang kalian katakan bahwa mereka adalah sekutu-sekutu? Maka ditagih oleh Allah, ternyata mereka tidak bisa melakukan apapun. Para ahli tafsir berkata, lamma ayanul qiyamah, ketika orang-orang musyrik itu melihat hari kiamat, tabarra'u minal asnam, mereka akan melepaskan diri dari patung-patung mereka, dari sesembahan mereka, berhala-berhala mereka. Wa tabarra'atil asnamu minhum, sama juga Tuhan-Tuhan mereka akan melepaskan diri dari mereka. Maksudnya apa? Tanggung jawab masing-masing, urusan masing-masing. Urusan apa? Masing-masing. Na'udzubillahi min. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam iman dan Islam. Ma minna min syahid. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga imannya, dijaga Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat bisa selamat dari siksa api neraka, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa azab dan tanpa hisab. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sajjad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fid darain amin. Thumma qala matta'allahu bihi idza jalastum ma'a ashabikum wa ahlikum dzakkiruhum wa zahiduhum fid dunya wadhkuru lahumul mauta wa ma hum mulaquhu minal ahwali fil qabri wal mahsyari wa'muruhum an yusaffu bawatinahum minal awsafil madhmuma liyu'tiyahumullahu al-ilma ladunni alladhi la tajiduhu fi kitabin bal huwa minas suduri ila sudur wa minal azizil ghafur ila akhir maqal radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kita lanjutkan sebagaimana biasanya baca kalam salihin. Dalam hal ini kita akan baca kalam dari Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sajjad. Beliau berkata, ini nasihat untuk kita semuanya, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang senang pengajian, bahwa pengajian ini bukan hanya dinikmati sendiri, harus juga disebarkan kepada yang lain. Nah, apa yang beliau sampaikan, apabila kalian duduk
kalian bersama dengan teman-teman kalian, dengan keluarga kalian, maka ingatkanlah mereka. Artinya apa? Beri peringatan. Kalau misalnya mereka itu ada yang belum sholat, diingatkan, suruh sholat. Ada yang masih malas ibadah, disemangati supaya semangat ibadah. Ini tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab masing-masing, khususnya kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa amanat ilmu ini kepada yang lain. Wazahiduhum fid dunya, dan buat mereka itu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu artinya apa? Artinya itu qanaah termasuk diantaranya. Apa yang sudah dikasih oleh Allah diterima dan tidak iri terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada orang. Nah, itu zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya pekerjaan, tidak boleh punya toko. Itu bukan zuhud namanya. Orang itu bisa kaya raya tapi dia zuhud. Orang itu bisa miskin tapi dia tomak, bisa. Jadi urusan zuhud itu bukan urusan apa yang dimiliki, tapi urusan hati. Ketika orang itu tamak, meskipun dia miskin, dia tetap tamak. Tapi orang itu kalau dia zuhud, apa yang Allah kasih kepada dia, dia terima, dia qanaah. Kemudian dia tidak iri terhadap orang lain. Orang lain punya apa, dia tidak pusing. Yang penting Allah sudah berikan saya ini. Itu namanya apa? Zuhud. Maka kita kerja, kita berusaha, kita punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita terima. Kemudian kita tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Itu zuhud. Nah, ini kita ajarkan kepada anak kita, istri kita, keluarga kita tentang pentingnya zuhud di dunia. Karena kalau orang itu tidak zuhud berarti dia tamak. Orang yang zuhud dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Zuhud di dunia, maka Allah akan cinta. Zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang, maka orang-orang akan mencintai kita. Amin Allahumma. Wa dzakiru lahumul maut. Kemudian ingatkan juga mereka tentang kematian dan apa-apa yang akan dihadapi oleh mereka saat kematian dan pada saat di alam kubur, pada saat di padang mahsyar. Masya Allah, ini kalau kita ingatkan semua ini, insya Allah kita sendiri mungkin makannya jadi tidak enak nanti. Makanya kalau mau menasihati orang itu lihat sikonnya, lihat apa sikonnya, lihat situasi. Pada saat orang-orang bahagia, lagi pesta, lagi kondangan, jangan bicara tentang kematian. Ini tidak sinkron. Orang-orang di kondangan akhirnya prasmanan tidak ada yang makan karena semuanya ingat mati. Jadi lihat situasi ketika kita memberikan nasihat pada orang-orang. Ya saat tertentu, misalnya kita punya waktu tertentu dengan keluarga kita, duduk bareng, kita bacakan nasihat-nasihat, termasuk diantaranya tentang kematian, bahwa nanti semua kita akan mati. Setelah kita mati, saat kita mati itu akan ada sakratul maut. Sakratul maut itu sakit sekali. Dikatakan oleh sebagian ulama itu rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Wah, sakit. Nanti setelah meninggal, habis itu nanti dimasukkan al kubur, ditanya oleh mungkar dan nakir. Kemudian di kubur itu ada azab, ada juga kenikmatan, diingatkan. Padang mahsyar kita akan berdiri lama di bawah teriknya matahari dan lain sebagainya. Ini diingatkan terus kepada keluarga kita supaya apa? Supaya mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Perintahkan mereka untuk membersihkan batin-batin mereka, membersihkan hati. Ini penting. Karena ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih itu lebih besar pahalanya ketimbang ibadah yang dilakukan dengan hati yang kotor. Orang itu mungkin ibadahnya sedikit tapi hatinya bersih, bisa mengalahkan orang yang ibadah banyak tapi hatinya kotor.
Makanya membersihkan hati itu penting. Dari apa? Dari sifat-sifat buruk yang ada dalam hati atau penyakit-penyakit hati yang sering kita sampaikan. Seperti iri, dengki, riya, takabur, tamak dan lain sebagainya. Ini dibersihkan penyakit-penyakit hati ini, penyakit-penyakit ini dari diri kita. Ini cara membersihkannya seperti apa? Ya, cara membersihkannya, bagaimana kita bisa membersihkan hati? Ya, paling kalau ingin teori yang panjang, baca kitab Ihya Ulumuddin. Jadi jenengan perlu duduk khusus membedah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di situ ada contoh-contoh penyakit hati. Kemudian nanti bagaimana cara kita untuk bisa membersihkan penyakit ini dari hati kita. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu, sibuk, mau yang instan aja. Yang instan aja itu biasanya mie instan. Memang kita ini sukanya yang instan. Semuanya butuh proses, ya. Ngaji pada para ulama. Dan juga apa? Salah satunya yang penting itu kita duduk dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, itu lebih cepat biasanya. Jadi bukan cuma teori, kita duduk dengan mereka, nanti kebersihan hati mereka itu insya Allah menular pada diri kita. Amin Allahumma. Orangnya zuhud, orangnya sabar. Nah, orang-orang seperti itu kita duduk dengan mereka. Orangnya jauh dari dunia. Kalau kita sering duduk dengan mereka, insya Allah kita akan terbawa arus dengan apa yang ada pada diri mereka, yang ada pada dalam hati mereka. Nah, orang itu kalau sudah hatinya bersih, liyu'tiyahumullahul ilma ladunni. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ilmu ladunni. Wah, ini ilmu ladunni ini perlu dijelaskan ini. Ini katanya apa? Ilmu ladunni ini adalah ilmu yang tidak ada di kitab. Jadi setelah kita ngaji seperti ini, ada namanya ilmu lanjutan. Ada namanya ilmu ladunni. Ilmu apa? Ladunni. Ilmu ladunni itu tidak ada di dalam kitab, tapi ini diterima dari hati ke hati. Ilmu ini diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ali Al-Habsyi itu beliau berkata, menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Nah, coba perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdoa, Rabbi, ya Allah, zidni, tambahlah bagiku ilman, ilmu. Habib Ali Al-Habsyi, Shahib Simtud Durar berkata, kenapa Allah tidak mengatakan minal ilmi, tapi ilman? Nah, ini kembali lagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu, para hadirin, ada namanya ma'rifah, ada namanya nakiroh. Nah, kalau ma'rifah itu tertentu, kalau nakiroh itu umum. Nah, dalam ayat ini Allah sampaikan apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu, umum. Artinya apa? Tidak terbatas. Nah, Habib Ali menyampaikan bahwa ilmu yang tidak terbatas itu adalah ilmu ladunni. Adalah ilmu ladunni. Nah, kemudian apa? Dikatakan juga di sini ilmu ladunni itu la nihayata lahu. Tidak ada batasannya. Unlimited. Wa man u'tiya dzalikal ilm nala maqaman kabiran, maka dia akan mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tatufu bihil ka'batu. Biasanya kita itu kalau pergi ke Mekah, Masjidil Haram, kita itu apa? Tawaf ke Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Tapi kalau orang yang sudah tinggi makomnya ini, bukan dia yang mengelilingi Ka'bah, Ka'bah yang mengelilingi dirinya. Nah, ini maksudnya apa? Gambaran bahwa orang ini sudah tinggi makomnya. Tapi ini jangan diartikan letterlek seperti itu, bahaya nanti. Ini ajaran apa ini?
Masa kok Ka'bah yang mengelilinginya? Bukan tarbut. Ini maksudnya apa? Makomnya itu sudah tinggi makomnya. Wa yukhatibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Dan dia nanti kalau sudah mendapatkan ilmu laduni ini bisa berkomunikasi langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sadar. Dan ini termasuk diantaranya ya para ulama kita banyak ya, yang kita sering dengar bahwa mereka itu berkomunikasi langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu, karena Nabi menyampaikan hal demikian. Nah, termasuk Al Habib Abdullah bin Al Haddad, beliau berkata, "Idza ashkala alayyal hadis." Kalau aku punya masalah dengan satu hadis, ini hadisnya sahih atau dhaif, hadisnya benar dari Nabi atau tidak, akhadtuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ambil langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Ini contoh banyak ya. Termasuk saya pernah dengar ulama Indonesia, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau kalau ada murid datang mengeluhkan ini hadisnya sahih atau dhaif, jawabannya bukan hari itu, besok kesini lagi. Besoknya datang, tanya lagi, ini hadisnya sahih atau dhaif? Sahih. Langsung. Kenapa sahih? Apa keterangannya? Nabi yang bilang langsung. Langsung selesai. Jadi langsung dapat informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat bahwa mereka ini mendapatkan ini semuanya karena apa? Kebersihan batin mereka, dan sudah mengeluarkan cinta dunia dari hati mereka. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti mereka setapak demi setapak, sehingga kita menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal sirril Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
الفاتح بنية القبول وتمام كل سر ومعمول صلاح شان ظاهر باطنا في الدين والدنيا والآخرة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين أن الله يتغشهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويكشف لنا الكروب ويعجل كل مطلوب ويطهر لنا القلوب ويوفقنا مرافقة الحبيب المحبوب في اليوم الموعود على هذه النيات ولكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نوى ودعا به أسلافنا الصالحون عند اختتام المجالس وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا